Baik teman-teman, kita lanjutkan. Jadi di video sebelumnya yang terakhir kita berbicara kalau kita mempelajari tentang potensi merusak kehidupan berbangsa atau berkebangsaan ada 3, yakni secara primordial, kemudian radikalisme, dan juga ketidakadilan sosial di segala bidang, utamanya di ekonomi dan juga hukum. Nah, ini kita perlu mencari tahu mengapa perlu Pancasila sebagai landasan hukum agar tidak merusak potensi tadi ya kehidupan berkebangsaan. Jadi ada alasan secara historis dan sosiokultural. Nah, kita lihat alasan secara historis, yakni nasionalisme dan rasa kebangsaan yang kuat berakar pada sejarah, bukan kekuasaan atau hegemoni ideologi. Kemudian nilai Pancasila berasal dari bangsa sendiri atau kausa materialis, sehingga bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai dari Pancasila. Karena yang menciptakan Pancasila adalah tokoh-tokoh dari bangsa kita sendiri, sehingga nilai Pancasila tersebut sangat melekat erat dengan diri kita sebagai pribadi bangsa Indonesia. Ini adalah alasan secara historis. Kemudian alasan sosiokultural, ini ciri khas pandangan falsafah bangsa yang berbeda dengan yang lain. Hanya ada satu yang mempunyai falsafah Pancasila, yakni di negara kita. Kemudian falsafah hidup tersebut diangkat dari nilai-nilai kultural melalui refleksi filosofis pendiri negara. Ini adalah alasannya. Kemudian selanjutnya alasan filosofisnya seperti ini. Ini kalau teman-teman lihat ini sangat berhubungan ya. Artinya Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis negara ini merupakan konsistensi untuk tindakan realisasi atas nilai-nilai sila Pancasila. Kemudian ini juga merupakan cerminan realisasi filosofis asli dari bangsa Indonesia. Jadi begitu. Kita lihat di 4 pilar bangsa Indonesia. Di sini ada bangsa Indonesia ya, ada Pancasila, kemudian NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 45. Ini adalah 4 pilar bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya 5 prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari nilai yang pertama yakni nilai ketuhanan, bangsa yang religius. Kemudian ada nilai kemanusiaan. Manusia mengakui harkat dan martabat manusia secara berkeadilan dan beradab. Kemudian ada nilai persatuan, perbedaan yang menyatukan. Jadi bukan perbedaan yang membedakan, tetapi perbedaan yang menyatukan. Kemudian ada nilai kerakyatan, demokrasi kerakyatan dengan hikmat dan kebijaksanaan. Kemudian ada nilai keadilan sosial, pemenuhan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, ini arti penting dari sila-sila. Ada sila pertama hingga kelima ya. Ini sebagai moral negara, ini ada fundament moral, kemudian ada fundament politik. Nah, fundament moral negara atau FMN ini menjiwai fundament politik negara. Begitu ya. Bisa teman-teman lihat ya. Oke, sekarang kita masuk di implementasi dari Pancasila. Jadi Pancasila ini harus menjadi petunjuk hidup warga negara kita, saya dan teman-teman sekalian, menuju daya saing bangsa. Pancasila memberi koridor kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, baik dalam konteks internal maupun eksternal. Kemudian di sila pertama bisa kita lihat problem besarnya adalah mengapa tidak disebutkan sebagai negara agama tetapi negara beragama begitu. Ini problem besarnya dari sila pertama ya. Ketika kita mengimplementasikan sila pertama. Kenapa kok ini jadi masalah besar ya? Begitu. Karena mengapa tidak disebutkan sebagai negara agama tetapi negara beragama, karena kita semua seharusnya atau wajibnya begitu kita memiliki sebuah agama sebagai identitas dari individu tersebut. Tetapi apabila individu tersebut mungkin ada beberapa suku atau bangsa, bukan suku-suku, kemudian ada beberapa suku ya begitu atau ras yang masih memiliki keyakinan begitu, itu mungkin adalah keyakinan dia dan keyakinan itu adalah Tuhan baginya begitu. Kita tidak bisa serta-merta untuk membuat mereka harus beragama begitu. Kamu harus memilih agama ini karena agama juga tidak dipaksakan begitu ya.
Tapi yang jelas setiap warga negara wajib berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di sila kedua, problem besarnya adalah dalam peradaban manusia mengapa justru melahirkan situasi yang biadab dengan kekerasan di mana-mana. Ini sangat sering kita jumpai ya. Mungkin tidak adilnya dalam penegakan hukum, ini sering sekali, atau mungkin justifikasi dari orang-orang yang mengakibatkan, mohon maaf, individu tersebut menjadi depresi dan lain sebagainya. Ini di sila ketiga bisa kita lihat problem besarnya adalah mengapa dalam konteks pluralitas kehidupan kebangsaan kita gagal membuat nyaman bangsa Indonesia lainnya. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena ini mungkin ada beberapa hal yang tidak kita sadari secara bersama. Artinya tantangan secara internal dan eksternal tadi belum bisa kita jawab untuk saat ini begitu, atau kita tidak bisa menjawabnya begitu. Tantangan internal dan eksternal yang tadi ya di video yang sebelum kita berbicara mengenai hal ini. Kemudian di sila keempat, problem besarnya dalam demokrasi kita lebih mengutamakan kepentingan mayoritas dengan memarginalisasikan minoritas politik tanpa civic education. Ini juga menjadi problem penting karena ketika politik itu tanpa diketahui atau masyarakat tidak mengetahui tentang politik yang sesungguhnya, ini politik itu bisa dijadikan kambing hitam atau mungkin bisa dijadikan politik itu pasti jahat gitu, padahal tidak. Politik tidak pernah jahat, yang jahat adalah oknum yang ada di dalam politik. Oke, kemudian kita lihat dari sila kelima, bagaimana dengan sistem politik dan sistem ekonomi di Indonesia? Sudahkah berkeadilan? Sudah keadilan belum? Seperti di hukum itu sudah menjadi adil belum? Gitu. Untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa pengecualian. Nah, implementasi nilai-nilai Pancasila ini bisa dilihat secara objektif. Bagaimana pelaksanaan hidup bernegara sudah mencerminkan belum pengalaman dari sila Pancasila. Kemudian secara subjektif, bagaimana warga bangsa menjadikan nilai Pancasila sebagai norma yang masuk ke dalam kehidupannya dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian kita lihat komitmen revitalisasi Pancasila bangsa, yakni merevitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah sebuah keniscayaan mutlak ketika kondisi bangsa semakin jauh, jadi harus direvitalisasi. Kemudian revitalisasi nilai-nilai Pancasila harus dilakukan pada tataran ide dan aksi. Jadi nggak cuma ide saja, harus ada aksinya. Revitalisasi nilai Pancasila harus dimulai dengan membangkitkan kegairahan dan optimis publik. Nah, sudah selesai pembelajaran kali ini. Nah, teman-teman, apabila ada pertanyaan, silakan langsung bertanya, ajukan nama dan NIM teman-teman. Dan jangan lupa untuk mendownload link yang sudah saya share sebagai bahan referensi untuk Pancasila sebagai dasar negara di part yang pertama ini. Demikian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.